Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. 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 Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita kembali berkumpul di ruang guru tercinta dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Ibu Pratnya Eja Abdullah SPDR. Sebelum kita memulai kegiatan, agar lebih semangat, mungkin ada ice breaking yang akan disampaikan oleh Ibu Anya. Kepada ibunya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Nova selaku moderator. Baik ibu-ibu, sebelum kita adakan diskusi, kita ice breaking dulu ya, karena tadi saya lihat ibu-ibu baru sampai di kelas terus langsung mengikuti diskusi, jadi saya lihat agak lemes nih, belum makan siang ya. Ya, oke ibu, kita berdiri, kita ice breaking dulu ya sebentar supaya semangat. Ini lagunya lagu Sunda, yang bukan orang Sunda, wayahnya ya belajar bahasa Sunda. Ini Bunda dari mana Bun? Dari Sumatera. Ayo gerakan badannya biar kita olahraga dulu sebentar. Ikuti gerakan saya ya. Oke. Ayo nyanyi. Kojekan kos tukang beca, angkat dua lengan, tupai dan pala, dulu enak, sabarina, gedung rangan gembala, ibrika, sari-sari, budaya kami, tapi kita, dulu enak, sambunganlah. Sekali lagi. Kojekan kos tukang beca, angkat dua lengan, tupai dan pala, dulu enak, sabarina, gedung rangan gembala, ibrika, Ya, terima kasih. Baik ibu-ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak ada ya? Lagi di kelas nanti nyusul ya mungkin. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan mengikuti diseminasi yang akan saya bawakan mengenai budaya positif di sekolah. Mungkin ibu-ibu sekalian sudah pernah mengikuti diseminasi sebelumnya ya, karena di sekolah kita sudah ada dua atau tiga guru penggerak ya. Nah, sebelum kita diskusi ke budaya positif, mungkin di sini saya akan review dulu mungkin ya. Apa sih ibu-ibu budaya positif itu, atau budaya positif apa yang sudah diterapkan di sekolah kita? Oke, siapa yang akan menjawab? Budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita, Bu Ane. Budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita itu ada ketika bertemu atau bertegur sapa ya, selalu tersenyum, terus juga kadang misalkan siswa itu suka sun tangan, Ya, bersalaman, ucapkan salam. Ketika di kelas sebelum memulai pembelajaran, berdoa, buang sampah pada tempatnya, Ya. seperti itu mungkin Ibu. Oke, terima kasih, keren banget. Itu salah satu beberapa budaya positif yang memang sudah diterapkan di sekolah kita. Oke, next. Baik, Nah, ibu-ibu, untuk diskusi
pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai disiplin positif beserta nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, dan apa itu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, terus restitusi, dan juga nanti akan ada praktik segitiga restitusi. Nah, itu adalah materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Nah itu tadi Bu Ana sudah menjawab beberapa kegiatan atau budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu sendiri adalah suasana atau budaya yang berkembang di sekolah, dan itu adalah cermin dari nilai-nilai sekolah yang kita anut atau kita yakini untuk menciptakan lingkungan positif. Jadi kenapa sih harus budaya positif? Karena melalui budaya positif ini nanti akan terbentuk lingkungan yang nyaman yang nantinya akan memberikan murid kita kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi sekolah itu tempatnya kita belajar. Jadi kalau murid-murid salah itu jangan karena mereka sedang berproses ya. Itu. Jadi dengan budaya positif ini nanti diharapkan sekolah kita itu menjadi sekolah yang nyaman untuk anak-anak belajar dan tidak takut salah ya. Nah itu Ibu Bapak. Oke, next Bu. Nah, kenapa budaya positif itu harus berpihak pada murid ya? Karena memang menurut Ki Hajar Dewantara itu seorang siswa itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas kita sebagai guru hanya menuntun, hanya mengarahkan dari apa yang menjadi bakat dan minat dari seorang anak itu. Nah, tadi budaya positif itu telah diatur juga pada standar proses, standar nasional pasal 12. Jadi diatur di mana pembelajaran itu diselenggarakan harus dengan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta harus bisa memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi di sini sekolah itu harus memberikan ruang untuk mereka berkreativitas, harus mandiri sesuai dengan tadi bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Jadi lingkungan sekolah itu harus diciptakan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Tes. Ya. Nah, sekarang tadi kan budaya positif. Nah, kalau sekarang disiplin positif. Jadi apa yang dimaksud disiplin positif dan apa saja sih disiplin positif yang Bapak Ibu ketahui? Oke, siapa yang bisa menerangkan atau siapa? Oke, Bu Mila akan menjawab. Baik, contoh disiplin positif ya yang tadi yang sudah disebutkan sama Bu Ani juga sama ya. Itu perilaku positif. Nah, kalau ini contoh disiplin yang positif yaitu ya anak-anak menerapkan disiplin atau aturan-aturannya di sekolah dengan baik. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian menggunakan seragam sesuai dengan waktu jadwalnya ya, sesuai dengan harinya. Kemudian juga ketika bertemu dengan guru maupun dengan teman bertegur sapa dan mengucapkan salam juga itu merupakan contoh-contoh disiplin positif anak-anak maupun atau semua aktivitas sekolah. Oke, terima kasih Bu Mila. Betul sekali tadi apa yang Bu Mila sampaikan ya, tentang disiplin positif. Itu salah satu contoh dari disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tadi disiplin positif itu
bukan berarti seseorang itu dengan disiplin itu menjadi tidak nyaman ya. Justru dengan disiplin itu adalah sebagai bentuk dari pembelajaran bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri kita, sehingga kita akan bisa memilih tindakan yang nantinya akan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai ya. Jadi jangan dengan disiplin itu kita merasa terbebani atau merasa tidak nyaman. Justru fungsi dari disiplin positif itu adalah untuk mengontrol diri kita ya. Nah itu. Oke, kita lanjut. Nah tadi dari nilai-nilai disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal itu pondasi dari cara kita berperilaku, sehingga nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada setiap individu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai universal itu tertuang di profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ya. Ada 6 nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi diharapkan nanti si siswa itu bisa mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen yaitu 1. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah dari 3 motivasi ini yang harus kita tekankan kepada peserta didik atau siswa kita adalah nilai-nilai yang ketiga atau motivasi yang ketiga, yaitu mereka mendorong mereka untuk bisa menghargai diri mereka sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai minat dan bakat yang mereka tentunya. Jadi kita harus mengarahkan kepada minat yang positif. Jadi tugas kita itu mengarahkan mereka ke minat dan bakat yang positif yang sudah mereka punya, sehingga mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebaikan mereka itu. Seperti itu. Kita cenderung harus menanamkan kepada mereka bahwa mereka itu harus menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi kita harus mengarahkan mereka untuk menjadi seseorang yang bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Kalau yang ini kan mereka untuk menghindari ketidaknyamanan motivasinya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah kalau yang ini bukan berarti tidak positif, tetapi motivasi yang ketiga adalah motivasi yang nilai-nilainya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Lanjut Bu. Nah, ibu-ibu sudah tahu, ada yang tahu tidak apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biasanya kita sebagai guru ada yang suka ngasih hukuman nggak ke anak siswa? Ada tidak? Punishment, ya. Nanti kita akan belajar mengenai keyakinan kelas, terus apa bedanya hukuman, konsekuensi. Nah bisa dilihat ya ibu di depan. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya dia tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi cenderung kalau hukuman itu satu arah. Jadi hanya guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi dari satu arah. Jadi tiba-tiba
tidak ada kesepakatan atau tidak ada pengarahan baik sebelum atau sesudahnya. Nah, biasanya hukuman itu bisa berupa fisik, psikis, verbal, bisa saja kan anak-anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu termasuk hukuman. Jadi cenderung hanya ke satu arah ya. Jadi anak-anak tidak tahu, tiba-tiba guru memberikan hukuman itu adalah hukuman. Jadi sifatnya tidak terencana. Nah, kalau konsekuensi dia ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini dua arah. Biasanya umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid, dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya, itu konsekuensi. Jadi mungkin kita sudah pernah ini ya, dengan anak ada tertulis seperti itu. Mungkin ibu guru BK ya pernah ya, Bu. Itu konsekuensi. Nah, bedanya di sini ada restitusi. Nah, kalau restitusi adalah prosesnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi setelah dari konsekuensi tersebut, kalau restitusi itu cenderung setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi akhirnya itu finishnya kita sebagai guru harus mengarahkan bahwa anak kita itu harus kembali lagi ke hal yang positif dan mereka sadar bahwa itu salah. Mereka memvalidasi bahwa sikapnya itu salah, kemudian kita mengarahkan kembali. Jadi hal itu salah dan baliknya bagaimana? Itu adalah proses restitusi. Oke. Ada yang ditanyakan nggak Ibu Bapak dari di sini sampai sini? Yang udah paham sekali nih karena udah sering ya. Sering menghukum maksudnya. Sering menghukum ya. Kita lanjutkan lagi Bu. Next. Masih banyak. Nah, itu tadi kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu pemahaman, nilai dan tujuan dari peraturan yang disusun bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga akan dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Jadi ini berbeda dengan peraturan. Ya, kalau aturan itu kan cenderung satu arah. Nah, kalau keyakinan kelas ini disepakati dulu. Jadi ketika kita masuk ke kelas, kita buat keyakinan kelas dulu dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu aturan, sebetulnya aturan, tetapi aturan yang sudah disepakati. Jadi maunya anak apa, maunya guru seperti apa disepakati, dan nanti kalaupun mereka melanggar dari keyakinan kelas itu sudah disepakati. Jadi bukan berdasarkan dari satu arah. Jadi cenderung bukan hukuman. Misalnya di kelas tidak boleh harus piket. Terus yang kedua tidak boleh saling mengejek, membuli. Nah, itu bentuk keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, itu tidak berdasarkan satu arah. Jadi mereka sudah paham bahwa ada komitmen di awal, ya, yaitu keyakinan kelas. Jadi mereka akan sadar gitu, ketika mereka melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, mereka akan sadar bahwa itu adalah kesepakatan bersama. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau di kelas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita, apalagi sebagai wali kelas ya, ini adalah salah satu untuk mendisiplinkan, menciptakan disiplin positif pada murid. Jadi kita harus membuat dulu sebuah keyakinan kelas.
Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Karena ini nanti disepakati dua belah pihak antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak sehingga mereka murid itu mudah mengingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya ikut menyatakan pendapatnya, menyatakan idenya, apa yang dimaunya. Dan setelah itu harus ditinjau lagi. Jadi bersifatnya jangan bisa ada penambahan misalnya. Jadi sifatnya tidak tok harus itu, jadi bisa ada penambahan ya dari waktu ke waktu. Oke, next Bu. Masih banyak lumayan nih. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke materi tentang hukuman, tentang tentang posisi kontrol guru, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia, karena hakikatnya ya seorang murid juga harus paham apa kebutuhan mereka itu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, karena mereka itu sebenarnya gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5. Yang pertama, penguasaan. Bertahan hidup dulu ya. Yang pertama, kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Ibu-ibu juga sama kan, kebutuhan dasarnya seperti ini. Kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup, kita butuh gak kasih sayang dan rasa ingin diterima? Butuh. Ya, kesenangan juga butuh. Kebebasan ya sama, murid kita juga sama. Ini adalah kebutuhan dasar mereka juga. Nah, oke, kita lanjut Budin. Nah, kita masuk ke posisi kontrol ya. Posisi kontrol dari, jadi kita ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi jangan sampai kita itu satu, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, biasanya kalau posisi penghukum itu bisa dengan membentak-bentak atau marah-marah gitu ya. Jangan sampai kita seperti itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Sebetulnya posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi ini juga berbahaya ke anak ya. Jadi si anak tidak akan jadi mereka guru tersebut jadi membuat anak itu merasa bersalah. Dan ini bahaya juga ke anaknya. Nanti anak bisa jadi mentalnya jadi lemah atau jadi kepikiran terus. Nah, yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tersebut tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini sebetulnya bagus juga sebagai posisi teman, tetapi ada satu kelemahannya. Di sini mungkin si guru akan tidak dihargai ya oleh murid gitu. Jadi murid akan terlalu berani kalau sebagai posisi sebagai teman. Nah, yang keempat sebagai pemantau, hanya mengawasi saja, tidak ada komunikasi. Jadi guru itu hanya sebagai pengawas untuk si murid. Dan yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer ini, posisi mentor ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, atau posisinya guru sebagai teman, tetapi dia juga memonitor manajer itu. Jadi ada kolaborasi posisi kontrol guru sebagai teman dan monitor. Jadi ada pendekatan ke anak, tetapi dengan tetap memonitor si anak tersebut.
Jadi menurut ini pendekatan manajer itu adalah pendekatan yang paling tepat atau kontrol guru yang paling tepat dibandingkan dengan penghukum, pembuat orang besar. Jadi kolaborasi antara teman dan pemantau posisi manajer itu. Sehingga nanti kalau di posisi manajer itu si murid itu akan bisa bertanggung jawab dan si guru juga akan terus mencari solusi untuk permasalahan dari si anak itu. Oke, lanjut Bu. Nah, bisa dilihat Ibu contoh kita tonton dulu video dari posisi kontrol dari seorang guru, 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif dan restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Nah, bisa dilihat ya di sini videonya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini bisa dilihat Ibu contoh posisi penghukum nih, ada murid yang terlambat 20 menit. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Nah, ini dampaknya kalau kita sebagai guru dalam posisi penghukum, dampak ke anaknya akan jadi dendam ya Bapak Ibu guru. Nah, ini yang kedua, posisi kontrol guru merasa bersalah. Di sini cenderung lembut tetapi membuat anaknya Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Di sini guru untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan yang datar. Nah, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah dilihat ya videonya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi ada 5, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua posisi merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemonitor, yang kelima manajer. Mungkin Bapak Ibu di sana sudah bisa menyimpulkan ya posisi kontrol kita ada di mana, dan seharusnya kita sebagai guru ada juga di posisi kontrol yang mana. Ada yang bisa menjelaskan tidak, atau dari video itu ada yang bisa tadi menyebutkan mana itu yang menurut Bapak Ibu posisi kontrolnya yang ini, bisa perbedaannya? Bunda mau? Bapak Ibu? Aku Oke, Bu Ana katanya, boleh Bu Ana? coba boleh yang mana aja Bu perbedaannya? Misalkan nomor 1 dengan nomor yang kelima ya, terakhir. Di nomor 1 kan itu cenderung ke penghukum ya. Jadi di situ murid juga merasa dampaknya langsung, mungkin kalau ke psikisnya langsung down gitu ya, seperti itu langsung ditegur, apalagi dengan hukuman yang misalkan fisik harus berdiri lama atau apa gitu ya. Seperti itu. Di yang kelima tadi posisi manajer ya, di situ lebih bisa diterima mungkin oleh siswa ya Bu ya, karena di situ guru menasehati juga gitu kan, ada teknik cara untuk nanti ketika
biar bisa diantisipasi tidak kesiangan lagi, misalkan dengan cara menyetel alarm gitu ya, seperti itu masih dalam keluar solusi ya. Seperti itu Ibu paling. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Anel. Iya betul sekali tadi kata Bu Anel bahwa memang di posisi kita sebagai penghukum itu karena satu arah ya, jadi anak kaget kan tidak ada komitmen terlebih dahulu. Kalau yang di posisi manajer tadi, jadi ketika anak membuat kesalahan, kita sebagai guru tidak hanya menjudge anak, tetapi kita harus mencarikan solusi kenapa anak terlambat, terus apa alasannya, terus yang ketiga memberikan dia lagi supaya tidak melakukan lagi harus dengan cara apa, berarti ada solusi dari si guru dengan tidak marah-marah, terus dengan ramah, jadi itu ke anaknya juga akan lebih cenderung terbuka atau menerima ya, mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan, Bu Mila mau menambahkan atau pengalamannya bisa boleh. Baik, terima kasih. Banyak pengalaman saja ya dulu. Sebetulnya sepertinya kita semua guru pernah melakukan semua posisi ini ya. Apalagi ketika awal-awal, kalau zaman saya dulu ya, karena memang sebelum ada HAM digembar-gemborkan di dunia pendidikan, biasanya posisi menghukum ya, apalagi kalau misalnya posisinya kesiswaan biasanya gitu kan. Kalau dulu saya di sekolah yang dulu di swasta yang terkenal dengan anaknya nakal-nakal, memang posisi itu harus ya, karena untuk efek jerak gitu. Kalau situasional sih ya sebetulnya, namun makin kesini makin bertambah pengalaman, usia, memperlakukan anak sebagai teman itu kalau menurut saya sih lebih cocok untuk zaman sekarang gitu ya. Mereka jadi mudah mendengar apa yang kita instruksikan, dan sekali-kali posisi manajer juga dilaksanakan setelah, jadi dirangkul dulu posisi sebagai anak, sebagai teman, lalu sebagai monitor ya, pemonitor, kemudian posisi baru setelah itu, setelah anak terlihat mulai cukup dewasa untuk diajak sebagai seorang rekan, lalu posisi manajer bisa diterapkan. Kalau itu sih menurut saya jadi bisa di mix gitu. Jadi tidak harus begini, nah ujung-ujung posisi manajer itu nggak bisa kalau anaknya, apalagi dari awal benar-benar anaknya susah untuk diatur. Pengalaman saya juga begitu di awal-awal kelas 1 ya, terutama yang katanya kelas si Satria ya, ada di sini orangnya di kelas BP yang guru-guru yang lain udah nggak mau lah ngajar di sana, tapi alhamdulillah Satria sendiri saksinya ya Satria ya. Ibu seperti apa kalau di kelas ya? Kadang sebagai teman, kadang galak ya, menghukum. Jadi semuanya di mix. Nah sekarang ketika mereka sudah kelas 3, kita sudah menganggap lebih dari teman gitu ya. Maksudnya jadi posisi manajer boleh diterapkan. Akhirnya apa? Outputnya anak-anak menjadi nurut, baik, dan mempunyai tujuan gitu. Itu sih kalau pengalaman saya ya. Terima kasih banyak. Ya terima kasih Bu Mila, keren ya. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi memang tergantung juga tadi kata Bu Mila di mana lingkungan kita mengajar ya. Kalau anaknya SMK dan seperti keadaannya mungkin tergantung situasi. Tapi tetap dengan juga kita harus melihat batasan dari hukuman apa yang kita ke mereka terapkan, asal hukuman itu tidak sampai merugikan ya. Hukumannya ada hukuman yang positif atau lebih cenderung ke supaya mereka lebih sadar ya. Bukan menghukum orangnya. Iya betul. Ya kalau di sini posisi manajer itu kan gabungan dari teman dan pemantau. Jadi kita sebagai teman tapi juga dengan tidak hanya memantau gitu, tapi kita juga ada kolaborasi sebagai temannya, teman dan tetap memonitor mereka gitu. Oke, ada lagi yang mau ya? Udah Nova. Ini boleh ya moderator? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Sedikit memberikan pendapat ya dari apa yang sudah saya amati. Terima kasih sebelumnya semuanya untuk ilmunya.
Tapi yang saya coba pahami dari yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai sekarang tentang posisi kontrol itu ya, di sini ada 5. Nah, 5-5-nya sebenarnya ada dalam lingkungan kita itu sebenarnya ada. Dan masing-masing individu guru punya cara tersendiri untuk mendisiplinkannya gitu ya. Mungkin menurut pribadi saya cocoknya seperti ini biar anak-anak patuh. Kalau yang saya coba pahami yang kelima itu adalah tadi bagaimana memunculkan win-win solution. Jadi kalau yang 4 mungkin fokusnya teacher center, semuanya fokusnya ke guru, baik itu guru untuk pemarah atau guru untuk menjadi teman atau guru untuk membuat dia merasa bersalah ataupun jadi pengawas, semuanya teacher center. Kalau yang 4, kalau yang kelima yang posisi manajer ini dia bukan teacher center tapi lebih berdiplomasi. Jadi sebenarnya solusi itu bukan muncul dari guru kalau saya amati dari video ya. Solusi itu muncul dari siswanya sendiri. Guru itu hanya pemantiknya saja, memancing siswa mencari solusi dari permasalahannya. Jadi guru itu tidak memberikan solusi apa-apa kalau menurut saya. Kalau yang saya pahami dari videonya. Jadi solusi itu muncul dari siswa menyadari kesalahannya, solusinya muncul dari siswa sehingga siswa menyadari bahwa itu jangan sampai terjadi lagi gitu. Jadi ada win-win solution. Jadi gurunya tetap tenang, tetap dalam posisinya tidak marah-marah, tetap netral gitu, baik-baik saja, dan siswa juga menyadari kesalahannya gitu. Jadi sama-sama senang gitu ya, gurunya senang, muridnya juga senang gitu. Itu yang saya coba pahami. Terima kasih. Ya, betul. Jadi guru hanya memancing atau memantik, memfasilitasi jadi anak tersebut yang nanti akan menemukan sendiri solusinya dan harus seperti apa. Betul. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, ini nanti sudah nanti akan saya bagikan ya handout-nya. Jadi bisa Bapak Ibu guru nanti bisa melihat bagaimana perbedaan dari penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer ini sudah ada nanti. Nanti saya bagikan handout-nya ya. Tidak terlihat ya. Oke, kita lanjut Bu. Nah, nanti ini tadi dampak-dampaknya pada muridnya, terus nanti ini bisa dibaca di handout-nya. Sudah sedikit dibahas juga. Nah, ini yang materi yang terakhir ini adalah segitiga restitusi, di mana ini adalah konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini membantu si siswa itu supaya bisa lebih berkomitmen, lebih berkembang, dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka. Oke. Nah, ini restitusi itu salah satu cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi ini adalah bagian dari budaya positif di sekolah. Ini dari segitiga restitusi ini ada 3. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, hal yang pertama kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Jadi kita kembalikan ke anak dulu. Ini salah tidak? Anak akhirnya akan mengakui, oh iya ini salah. Dan semua orang juga pasti akan, termasuk kita pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan membuat si anak itu merasa hanya dia yang paling bersalah gitu. Nah, setelah itu baru kita menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu? Kita tanya apa alasannya. Nah, setelah kita tanya alasannya, terus kita tanyakan tadi perihal keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, apakah kesalahan yang dia lakukan itu melanggar tidak keyakinan kelas? Nah, setelah itu apakah kalau memang dia melanggar, artinya dia akan mensadari kesepakatan itu dan dia akan menemukan solusinya
kembali. Artinya sifat yang salahnya itu akan dia perbaiki dengan solusi yang akan dia temukan gitu. Tadi seperti yang Bu Nelopa bilang, jadi kita di segitiga restitusi ini kita hanya sebagai pemantik atau supaya memancing dia untuk menemukan solusinya kembali seperti itu. Oke, lanjut Bu. Nah ini ciri-ciri restitusi itu bahwa sebagai siswa itu kita arahkan cenderung bukan untuk menembus kesalahan dia, tetapi belajar dari kesalahan. Terus yang kedua harus ada perbaikan hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa ke anak, tetapi kita menawarkan bahwa apa yang sudah yang tadi anak itu lakukan itu, bahwa itu kan tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Terus restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter itu pada sikap. Dan restitusi itu fokus pada solusi. Jadi kita tidak hanya menjudge anak bahwa anak itu salah, tetapi kita memperbaiki bahwa si anak itu tadi bisa belajar dari kesalahan sampai akhirnya menemukan solusi supaya tidak melakukan hal yang salah lagi. Dan jadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, artinya pada hal yang positifnya. Jadi yang tadinya dia berbuat negatif menjadi positif. Mungkin itu. Kita lanjutkan, Budi. Nah, tadi tahapan segitiga restitusi itu yang pertama tadi menstabilkan identitas, bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi pembuktian tindakan yang salah itu dengan memahami alasan. Jadi kita harus pahami dulu apa itu alasannya dia melakukan itu, dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan akan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi setelah dia mengakui kesalahannya, terus kembali lagi apakah apa yang dia lakukan itu keluar dari komitmen yang sudah disepakati atau dari keyakinan yang sudah disepakati. Lanjut, Budi. Ini contoh cara Budi boleh ini. Satu lagi ya Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kita langsung saja ke contoh videonya Budi. Satu lagi ini. Ya. Jadi segitiga restitusi proses dialog antara murid dan guru. Nah ini. Pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang
Nah itu tadi contoh video segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh seorang guru dan murid. Jadi tadi betul kata Bu Nenopa ya, jadi tahapannya itu sampai akhirnya si anak bisa menemukan, mengakui kesalahannya, menyadari dan sampai menemukan solusinya sendiri dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Jadi sudah paham ya mungkin Bapak Ibu setelah melihat dari tayangan video tersebut. Selanjutnya Bu, nah ternyata sudah selesai Bapak Ibu dari pembahasan tadi, tapi sebelumnya saya ingin refleksi dulu. Jadi kesimpulannya dari yang tadi saya sampaikan ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang akan menyimpulkan? Pak Weli mau menyimpulkan? Ayo siapa yang mau menyimpulkan? Muri atau Bu Ari, Sedikit saja apa? Mungkin apa kesimpulannya coba? Intinya apa? Ya, intinya kan ini tuh budaya positif yang di sekolah ya. Jadi kita itu ketika ada anak yang nakal atau yang melanggar disiplin, jangan langsung menjudge anak itu bersalah. Kita selidiki dulu masalahnya dan kita cari solusinya. Gitu aja yang saya tangkap sih Bu ya. Begitu. Dan lagi Bu Mila mau menambahkan? Oke, Bu Mila dulu nanti menambah. Baik, yang saya tangkap tadi, sejatinya ketika siswa kita itu melanggar disiplin ya, betul menambahkan Bu Dina saja, betul bahwa tidak langsung dihukum, tapi harus cari ditanya dulu permasalahannya, alasannya, kemudian cari win-win solution dan mencari solusi sehingga apa yang mereka lakukan mereka tahu bahwa itu salah dan mereka tahu solusinya seperti apa sehingga kedepannya tidak melakukan lagi dan tidak melanggar lagi disiplin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mila. Selanjutnya Bu Nenopa mau menambahkan. Ini kesimpulan nanti ya. Ya, ini poinnya aja. Jadi kalau dari awal sampai akhir kesimpulan yang bisa saya tarik adalah saat budaya sekolah itu sudah positif, maka disiplin positif juga bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, sepertinya diskusi kita hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, dari Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti diskusi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai guru, khususnya bisa memperbaiki intinya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator Bu Nenopa. Masih semangat Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung diseminasi budaya positif oleh Ibu Pratnya Atilung yang sangat menarik sekali ya, tambahan sekali untuk kita hari ini ilmu sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menjadi guru hebat. Benar, seperti itunya semuanya guru hebat. Baik, saya Nova Adela Rahmi sebagai moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.